Baik, kita lanjut ke tahapan terakhir, yaitu perhitungan groundwater storage dan runoff. Di sini juga nanti ada perhitungan dari debit. Nah, setelah mengetahui besar water surplus, yang dari bulannya kita lihat ada bulan yang surplus, ada bulan yang defisit, kemudian nilai dari water surplus ini akan mengalami infiltrasi, terus juga disimpan sebagai air tanah, dan sebagian juga melimpas menjadi runoff di permukaan. Infiltrasi ini terus terjadi sampai zona tampungan air tanah atau groundwater storage. Jadi prosesnya infiltrasi akan terus ya, pergerakan vertikal ini sampai menuju ke saturated zone atau zonanya air tanah. Menurut MOOC, besarnya infiltrasi adalah water surplus yang dikalikan dengan koefisien infiltrasi. Jadi ada sebuah koefisien infiltrasi yang ditentukan oleh porositas dan juga kemiringan dari daerah pengalirannya. Nah, suatu lahan yang bersifat poros, nanti koefisien infiltrasinya itu besar. Begitu juga sebaliknya. Untuk daerah yang kemiringan lerengnya lebih miring, maka saat terjadi hujan, dia lebih cenderung mengalami runoff di permukaan. Jadi belum sempat mengalami infiltrasi ke tanah atau koefisien infiltrasinya bernilai kecil. Nanti kita akan menghitung juga groundwater storage volume atau volume dari wadah groundwater storage ini. Nah, dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, nilai infiltrasi yang tadi diperhitungkan, kemudian koefisien resesi aliran bulanan atau K, ini sebagai proporsi dari air tanah bulan lalu yang masih ada di bulan sekarang. Kita menghitung di bulan sekarangnya akan ada rumus ya ke bulan yang lalu. Kemudian ada groundwater storage bulan sebelumnya. Persamaannya ini kita masukkan ke dalam Excel. Kemudian kita juga menghitung perubahan dari groundwater storage. Selisih antara groundwater storage yang ditinjau dengan groundwater storage bulan sebelumnya. Nah, besarnya perubahan groundwater storage ini akan menentukan besarnya aliran dasar sungai atau base flow. Nah, sedangkan base flow sendiri nanti diperhitungkan dengan rumusan seperti ini. Base flow itu adalah selisih dari banyaknya infiltrasi air ke bawah permukaan dikurangi dengan delta groundwater storage. Oke, nah base flow ini nanti akan sama dengan infiltrasi jika kita perhitungkan dalam 1 tahun, karena kita buatkan asumsi di awal bahwa water balance ini bersifat siklus tertutup dengan delta dari groundwater storage-nya bernilai 0 seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan memperhitungkan direct runoff. Nah, direct runoff ini adalah sisanya ya dari water surplus yang kita perhitungkan di langkah 3 dikurangi dengan nilai infiltrasi. Kemudian yang terakhir adalah kita menghitung total runoff, di mana total runoff ini gabungan dari base flow dan juga direct runoff pada suatu wilayah. Setelah kita mengetahui runoff total, kita akan memperhitungkan debit. Nanti kita langsung ke rumusnya. Nah, rumus-rumus tersebut juga sudah ada ya di analisis di bagian sini. Perhitungan infiltrasi sampai total runoff. Nah, kita masuk ke tabel perhitungan. Jadi, nanti nilai water surplus ini akan kita ketahui berapa banyak yang menjadi infiltrasi atau base flow di air tanah dan berapa banyak yang di permukaan. Yang terinfiltrasi 40%, sedangkan yang masih menjadi direct runoff 60%. Nah, bagaimana ini penjelasannya? Yang pertama, ini tentunya kita tadi tentukan dulu berapa koefisien infiltrasinya. Di sini koefisien infiltrasi 0,4. Kemudian di sini ada beberapa langkah untuk mengetahui groundwater storage volume-nya dengan rumusan yang ini. Kemudian kita akan mencari delta groundwater storage, di mana ini kita ambil juga data dari bulan sebelumnya ya. Bulan Januari ambil bulan Desember. Bulan Februari ambil bulan Februari dan bulan Januari.
dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung base flow, di mana base flow ini adalah infiltrasi dikurangi dengan delta groundwater storage-nya. Kemudian direct runoff, yaitu water surplus dikurangi infiltrasinya. Yang terakhir total runoff, di mana total runoff adalah nilai dari base flow ditambah dengan direct runoff. Artinya siklus tertutup tadi, kita coba jumlahkan jumlah dari perubahan groundwater storage dalam setahun ini sama dengan 0. Artinya di sini asumsi yang digunakan dalam pelaksanaan teknisnya FJMOC-nya sudah benar. Nah, kemudian kita sudah mengetahui nilai total runoff. Nah, ini satuannya adalah milimeter. Nah, bagaimana kita bisa mengkonversi ke debit? Kita ambil misalnya ini adalah di daerah Das Cimanuk dengan luas 374.153 hektar yang kita konversi ke dalam meter persegi ya. Seperti ini dikonversi ke meter persegi. Selanjutnya kita konversikan. Pertama adalah nilai total runoff ini dijadikan ke meter, maka dibagi 1000 lalu dikalikan dengan luasnya. Jadi kan ini bentuknya volume ya. Volume sudah dalam bentuk meter kubik. Kemudian kita bagi dengan jumlah detik dalam 1 bulan itu. Untuk yang Januari kita kalikan 31 hari dikali 24 jam dikali 60 menit dan dikali dengan 60 detik. Kemudian kita lihat juga untuk yang ini adalah jumlah hari dalam bulan tersebut ya konversinya, sehingga satuannya kita mendapatkan debit meter kubik per detik. Kemudian kita bisa visualisasikan nilai-nilai tersebut dengan suatu kurva. Pertama, ini bisa kurvanya berupa line seperti ini dengan nilai water surplus. Water surplus di kolom yang 23 ini ya. Jadi kita bisa lihat langsung di bulan Juni, Juli, Agustus, dan September serta bulan Oktober dia bernilai 0. Nah, bisa juga digunakan dengan diagram batang. Dan juga kita bisa membuatkan kurva debit. Jadi dari debit yang kita pakai di sini dibuatkan kurva. Nah, jangan lupa kalian juga mencari tahu nilai-nilai rentang dari debit Das Cimanuk. Misalnya kalian cari tahu di paper-paper yang lain. Di sini Ibu menemukan ya paper Das Cimanuk ini. Kita lihat nilai-nilai debitnya bernilai ratusan seperti itu. Dan di sini berarti kita membandingkan dengan nilai dari penelitian yang lain. Kita confirm gitu, apakah angka seperti ini sesuai untuk perhitungan dengan FJMOC ini. Sekian, semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih.